Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sarifah dari Prodi Manajemen Angkatan 8 kelas SORP. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester SORP. Jawaban soal nomor 1, yakni benar, karena keuntungan merujuk pada nilai yang ditambahkan kepada pelanggan melalui penyediaan produk ataupun layanan. Soal yang kedua, jawabannya benar, yakni keputusan mengenai mode transportasi dan agregasi inventaris dalam rantai pasok memang melibatkan trade-off antara biaya persediaan. Soal ketiga, jawabannya benar, karena perusahaan dapat memiliki fokus yang berbeda dalam rantai pasok mereka tergantung pada prioritas bisnis dan strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan. Jawaban soal nomor 4. Yang A, kehilangan pangan dan pemborosan pangan. Untuk yang B, artikel ini membahas mengenai kehilangan dan pemborosan pangan yang terjadi saat pangan yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia mengalami sebuah penurunan kuantitas ataupun kualitas dan tidak dimakan ataupun dibuang. Kehilangan pangan disebabkan oleh keterbatasan manajerial dan teknis dalam rantai pasokan. Sementara pemborosan pangan terkait dengan perilaku konsumen dan kebijakan yang tidak memprioritaskan tentang penanganan kehilangan pangan. Estimasi global kehilangan dan pemborosan pangan yang tinggi akan berdampak pada lingkungan negatif karena penggunaan sumber daya alam yang tidak perlu. Solusi ini melibatkan perbaikan sistematik dalam rantai pasokan pangan dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan. Yang ke C, 3 kata kunci artikel. Yang pertama, kehilangan pangan. Yang kedua, pemborosan pangan. Yang ketiga, rantai pasokan pangan. Jawaban yang D, manajemen atau kebijakan, karena artikel tersebut mencakup terkait kehilangan pangan, pemborosan, rantai pasokan, dan kehilangan pangan, pemborosan pangan, rantai pasokan. Nah, mungkin dengan adanya kebijakan seseorang itu akan menghargai tentang pangan. Jawaban nomor 5, A dan B digabung ya. Jadi inisiatif untuk memitigasi dan mengatasi masing-masing risiko yang terkait dengan penggunaan pihak ketiga dalam rantai pasokan. Yang pertama ada ketergantungan. Untuk memitigasinya disertifikasi pemasok. Nah, disertifikasi pemasok mengidentifikasi dan bekerja dengan beberapa pemasok yang dapat menjadi alternatif jika terjadi gangguan dengan pihak ketiga utama. Untuk yang selanjutnya, jalin hubungan strategis. Nah, dari hal tersebut dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pihak ketiga yang lebih handal dan berkomitmen untuk meminimalkan resiko gangguan dan kegagalan. Untuk yang kedua, kualitas dan kinerja yang buruk. Ada evaluasi pihak ketiga. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi reguler terhadap pihak ketiga untuk memastikan kualitas produk dan layanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya yakni kontrak yang kuat. Dengan hal tersebut dapat menyusun kontrak yang jelas dan menyertakan persyaratan kualitas yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada kerahasiaan dan keamanan data. Ada pengamanan data.
Nah, pengamanan data ini mengadopsi langkah-langkah keamanan data yang memadai seperti enkripsi, firewall, akses terbatas, dan pemantauan keamanan untuk melindungi informasi sensitif yang dibagi dengan pihak ketiga. Yang selanjutnya yakni kontrak kerahasiaan. Memasukkan ketentuan kerahasiaan dalam kontrak dengan pihak ketiga untuk memastikan perlindungan dari sebuah data tersebut. Yang keempat, ketidakpatuhan regulasi. Ada sertifikasi kepatuhan, memastikan pihak ketiga memenuhi persyaratan regulasi melalui audit, sertifikasi, dan pemantauan yang teratur. Nah, yang selanjutnya, kontrak yang mengikat, menyertakan ketentuan kepatuhan regulasi dalam kontrak dengan pihak ketiga dan menetapkan konsekuensi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Yang kelima, ada risiko keuangan. Ada evaluasi keuangan tentang menganalisis kinerja keuangan dan stabilitas pihak ketiga sebelum melakukan adanya kerjasama untuk memantau kondisi keuangan secara berkala. Ada disertifikasi pihak ketiga. Nah, hal tersebut bekerja dengan beberapa pihak ketiga yang memiliki kestabilan keuangan yang baik untuk mengurangi risiko kerugian finansial. Yang keenam, ada gangguan pasokan. Gangguan pasokan ini ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi pihak ketiga dan mengembangkan strategi pengurangan risiko seperti keberagaman geografis, pemasok ataupun rencana kontinuitas bisnis. Ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, hal tersebut itu dapat membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pihak ketiga untuk saling berbagi informasi tentang resiko dan bagaimana sih cara mengatasi masalah pasokan dengan cepat. Yang ketujuh, ada kurangnya kontrol. Ada pemantauan dan pengawasan. Nah, hal ini dapat melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas dan kinerja untuk pihak ketiga dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan persyaratan yang diterapkan. Ada transparansi, mendorong pihak ketiga untuk memberikan informasi dan laporan yang transparan tentang operasional mereka dalam rantai pasokan. Yang kedelapan, ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini ada kontrak yang jelas dan juga komunikasi terbuka. Nah, untuk kontrak yang jelas, dengan menyusun kontrak dengan ketentuan yang mengatasi potensi konflik kepentingan dan cara menjaga kepentingan suatu perusahaan. Nah, untuk komunikasi terbuka, membangun hubungan yang kuat dengan pihak ketiga berdasarkan transparansi dan komunikasi terbuka untuk mengatasi adanya perbedaan kepentingan secara proaktif. Jawaban soal nomor 6. Yang A. CRM yakni strategi bisnis dan pendekatan yang digunakan suatu perusahaan dalam mengelola dan memperkuat hubungan pelanggan mereka. Prosesnya berfokus pada hilir inter antara perusahaan dan juga pelanggan. Nah, untuk ISCM adalah merujuk pada pendekatan strategis untuk mengelola rantai pasok mulai dari bahan baku, pengiriman, dan hingga ke pelanggan. Prosesnya berfokus pada operasi internal dalam suatu perusahaan. Nah, untuk SRM ini pendekatan strategis yang dilakukan untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pemasok mereka. Prosesnya berfokus pada interaksi hulu antara perusahaan dan pemasok. Nah, untuk jawaban yang soal B, dengan menggabungkan teknologi yang tepat, pengukuran kinerja yang akurat, dan manajemen keuangan yang efektif, kerangka TMF7 dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi adanya peluang peningkatan, mengatasi tantangan, serta pengoptimalan operasional dan keuangan dalam rantai pasok. Jawaban nomor 7.
Yang A, untuk menghitung Economic Order Quantity atau EOQ, kita perlu menggunakan rumus yang dikenal. EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H. Nah, di sini yakni permintaan tahunan diketahui sebesar 1.400.000 unit. Nah, untuk S di sini yakni biaya pesanan. Biaya pesanan ini diketahui 3 juta. Nah, untuk H ini adalah ongkos simpan persediaan sebagai persentase dari harga satuan. Diketahui di situ ada 5% dari 59.000. Nah, untuk menggantikan nilai-nilai ke dalam rumusan EOQ, yakni akar 2 dikali 1.400.000 dikali 3 juta dibagi 0,05 dikali 59.000, ketemunya 4,02691. Nah, untuk jawaban yang B, frekuensi pesanan SORP dapat dihitung dengan membagi permintaan tahunan. Yang diketahui tadi kan 1.400.000 unit dengan EOQ yang telah dihitung pada langkah-langkah sebelumnya. Misalnya saja hasil EOQ adalah 10.000 unit, maka frekuensi perusahaan SORP akan menjadi frekuensi pesanan sama dengan permintaan tahunan dibagi EOQ. Frekuensi pesanan 1.400.000 dibagi 10.000, maka frekuensi pesanannya ketemunya 140. Jadi frekuensi pesanan SORP itu 140 pesanan dalam setahun.